Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-15, Geger Jatipati. Untuk kedua kalinya dalam bulan itu, Jatipati yang biasanya damai dan tentram, kini kembali digegerkan oleh cerita tentang Luhung dan Nisaka. Menurut cerita Jumali, pagi itu ia baru saja sampai di kebun kopi saat salah seorang buruh pemetik kopi tergopoh-gopoh menemuinya dengan kepanikan yang luar biasa. Lelaki itu semula bersiap untuk memanen buah kopi. Namun, ia malah menemukan Nisaka yang tergantung pada salah satu dahan pohon kopi setinggi 4 meter. Gadis itu mati tercekik, terlilit tali tambang yang biasanya tersimpan di gudang kopi dan digunakan untuk mengikat karung-karung berisi buah kopi yang akan diangkut ke pabrik. Kuda dan Nisaka ditambatkan di depan gudang. Kuda itu tampak gelisah. Ia meringkik-ringkik tiada henti, seolah tahu bahwa majikannya sudah tiada, kata Jumali. Demang Bajra segera menyuruh kusir untuk mempersiapkan kereta kudanya untuk menjemput jenazah Nisaka. Ia dan Jumali berangkat ke perkebunan kopi, sementara Mbok Girah dan para pekerja di rumah itu menunggui Nyai Laksmi yang baru saja siuman dan menyiapkan ruang tengah untuk meletakkan jenazah Nisaka. Sesampainya di perkebunan kopi, mereka melihat orang-orang sudah berkerumun di depan pintu gudang. Para buruh yang sebagian besar adalah para perempuan tampak bertangisan dan saling berangkulan. Mereka merasa sangat kehilangan juragan muda yang murah hati itu. Semasa hidupnya, Nisaka memang selalu bersikap baik kepada para buruh yang bekerja pada keluarganya. Di mata mereka, Nisaka adalah gadis baik yang tak pernah berulah. Jenazah Nisaka dibaringkan di tanah dengan beralaskan selembar tikar yang biasanya digunakan untuk beristirahat para buruh pemetik kopi. Selembar kain jarik entah milik siapa digunakan untuk menutupi jasad yang terbujur kaku itu. Tali tambang yang semula melilit lehernya kini telah terpotong dan teronggok di dekatnya. Demang Bajra berjongkok dan menyingkapkan kain jarik itu. Lelaki itu meringis saat tatapannya bertemu pandang dengan bola mata Nisaka yang terbalik memutih dan lidahnya yang terjulur keluar. Guratan merah yang dalam tampak terlihat jelas di sekeliling lehernya. Gadis itu memakai kebaya putih dan kain jarik yang dirangkap celana panjang untuk berkuda. Rambutnya yang panjang masih terkepang rapi. Anak bodoh, desis Demang Bajra pelan. Cepat naikkan ke kereta, teriaknya.
Jumali dan beberapa orang buruh lelaki segera beranjak untuk menggotong tubuh Nisaka dan membaringkannya di dalam kereta. Demang Bajra menghampiri kuda milik Nisaka yang masih meringkik gelisah. Ia mengelus moncong dan tubuh kuda itu untuk menenangkannya. Lalu, ia pun menunggangi kuda itu. Demang Bajra mendahului melaju kembali ke rumah, diikuti kereta yang berisi jenazah Nisaka di belakangnya. Sesampainya di rumah, para tetangga sudah berkerumun menunggu kedatangan jenazah Nisaka. Mereka langsung menurunkan tubuh gadis itu dari kereta. Demang Bajra menyuruh beberapa orang wanita untuk memandikan jenazah dan membeli perlengkapan pemakaman serta memanggil pemuka agama. Nyai Laksmi langsung berteriak histeris dan berlari ke depan untuk menyambut jenazah Nisaka. "Kamu kenapa, Tongger? Kok sampai memilih jalan seperti ini?" ratap Nyai Laksmi sambil memeluk tubuh Nisaka dan membelai rambut sang putri yang sudah tak bernyawa lagi. Beberapa perempuan tampak mengelilingi Nyai Laksmi untuk membujuk perempuan itu agar merelakan kepergian Nisaka. Dargo mendekati Demang Bajra dan berbisik di telinga lelaki itu. "Bagaimana dengan Aruna, Ndoro? Suruh salah satu anak buahmu untuk mengabari bocah itu di padepokan dan ajak pulang segera," perintah Demang Bajra. Dargo mengangguk dan berbicara kepada salah seorang centeng. Lelaki itu mengangguk-anggukan kepalanya dan lalu segera pergi. Siang itu juga selepas zuhur, jenazah Nisaka dikebumikan dengan upacara yang layak. Nyai Laksmi lunglai saat jenazah Nisaka dimasukkan ke liang lahat. Banyak orang yang menyayangkan keputusan Nisaka yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Para kerabat masih berkumpul di rumah Nyai Laksmi hingga selesai tahlilan. Termasuk Ki Kartolo dan Nyai Rumini yang tiba di rumah itu tepat sebelum jenazah Nisaka akan dibawa ke pemakaman. Pada pukul 9 malam, hanya ada beberapa orang yang masih tinggal di rumah itu, termasuk Mbok Girah dan Warti, yang sengaja memutuskan untuk menginap di sana agar bisa menemani Nyai Laksmi yang masih terguncang. Sementara Demang Bajra pergi entah kemana semenjak usai upacara pemakaman. Lelaki itu sama sekali tak peduli dengan istrinya yang sedang berduka. Suasana Jatipati kini semakin mencekam. Peristiwa bunuh diri amatlah jarang, bahkan nyaris tak pernah terjadi di kampung yang damai itu. Apalagi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang gadis muda yang cantik jelita dalam keadaan hamil tanpa suami, serta berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang di kampung itu. Meski kehamilan di luar nikah adalah sebuah aib, namun bagi warga, Nisaka adalah seorang gadis yang sangat baik dan santun. Apalagi semasa hidupnya, Nisaka dan sang ayah sangat dermawan dan sering membantu para warga yang tinggal di sekitar rumah mereka. Malam itu Nyai Laksmi tak mampu memejamkan mata barang sejenak. Pikirannya sangat kalut. Ia membaringkan tubuhnya di ranjang Nisaka dan mengunci pintunya dari dalam. Ia mendekap bantal dan selimut Nisaka yang masih menyimpan aroma harum tubuh gadis itu.
Air mata Nyai Laksmi terus-menerus mengalir, membayangkan wajah Ayu sang putri yang memutuskan pergi untuk selama-lamanya tanpa berpamitan. Ia terus-menerus menyalahkan Luhung yang menjadi penyebab kematian Nisaka. Seandainya pemuda itu tak berbuat kurang ajar kepada anak gadisnya, pasti Nisaka tak sampai hamil dan mengakhiri hidupnya karena malu. Nyai Laksmi pun menyalahkan dirinya sendiri, karena akhir-akhir ini ia tak begitu memberi perhatian kepada Nisaka. Nyai Laksmi tersiksa dengan pernikahannya. Ia sama sekali tak pernah merasakan kebahagiaan semenjak menikah dengan Demang Bajra. Namun ia menutupi semua itu dari Nisaka dan Aruna dengan cara menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaannya di luar rumah. Ia menyesali semua itu. Apalagi setelah sang suami terang-terangan menunjukkan sikap tak peduli atas kematian Nisaka. Menjelang dini hari, Nyai Laksmi pun jatuh tertidur. Tubuhnya yang lelah dan lapar, serta gejolak emosinya sedari pagi membuat tubuhnya terasa sangat lemah. Namun ia terbangun saat merasakan hawa dingin yang membuat kulitnya meremang. Nyai Laksmi menoleh ke arah jendela kamar yang terbuka. Ia mengernyit heran, merasa ragu apakah ia sudah menutup jendela itu sebelumnya atau belum. Angin dingin berhembus dari jendela itu, menggoyangkan tirai tipis yang menjuntai hingga ke lantai. Nyai Laksmi beranjak bangkit untuk menutup jendela. Di luar tampak gelap gulita. Jendela di kamar Nisaka menghadap langsung ke kebun di samping rumah. Kedua tangan Nyai Laksmi mencoba menggapai daun jendela yang membuka ke arah luar. Namun, saat matanya memandang keluar, tanpa sengaja ia menatap suatu sosok yang berdiri di kegelapan. Nyai Laksmi terkesiap. Ia ragu dan mencoba memicingkan mata untuk melihat di kegelapan. Ia melihat Nisaka berdiri di sana. Anak gadisnya memandangnya dari kejauhan. Wajahnya tersamar oleh bayangan dedaunan. Namun, pakaian yang dikenakannya persis sama dengan yang melekat di tubuhnya pagi tadi. Nyai Laksmi yakin itu Nisaka. Air mata perempuan itu kembali mengalir. Nisaka, sedang apa di situ, Ger? Ayo pulang, Ger. Dingin di luar. Nyai Laksmi melambaikan tangan kepada sosok Nisaka, menyuruhnya untuk kembali ke dalam rumah. Sosok itu bergeming, berdiri tegak dengan wajah menunduk dan kedua tangan menyatu di depan tubuhnya. Ciri khas Nisaka saat ia mendengarkan wejangan sang ibu. Tiba-tiba saja Nyai Laksmi mendengar sosok itu berbisik. Maafkan aku, Ibu. Semua salahku. Luhung tak bersalah. Namun, sosok itu tetap menunduk di kejauhan. Air mata Nyai Laksmi kembali berderai. Hatinya luar biasa pedih. Ibu sudah maafkan kamu, Ger. Ayo pulanglah. Kasihan bayimu nanti kalau kalian sakit. Nyai Laksmi terus memohon. Namun, sosok Nisaka itu tak beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Terdengar ketukan di pintu kamar. Doro,
"Doro, kenapa? Bukakan pintu, Doro." Terdengar suara Mbok Girah di luar. Nyai Laksmi tak peduli. Ia terus saja menangis dan meratap keluar jendela. Terdengar Ki Kartolo memanggilnya. "Laksmi, buka pintu, Nger." Lalu disusul oleh suara Nyai Rumini. Semua orang kini berkumpul di depan kamar Nisaka. Sosok Nisaka semakin mundur dan memudar. Nyai Laksmi menjadi panik. "Tidak, jangan pergi, Nger. Ayo pulang, Nisaka," teriaknya histeris. Orang-orang di luar kamar semakin keras menggedor pintu itu dan membujuk Nyai Laksmi untuk membukanya. "Kita dobrak saja. Aku tidak mau terjadi apa-apa kepada anakku," teriak Ki Kartolo dengan panik. Dengan sebuah palang kayu, mereka pun mendobrak pintu kamar. Mereka mendapati Nyai Laksmi tergeletak pingsan di bawah jendela. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-16.